Jadi mesin pembelajaran, apa yang dimaksud dengan mesin pembelajaran? Di intro kemarin kita membahas bahwa kita mau mencoba untuk membuat sebuah program di mana program itu membuat agar komputer atau program kita itu bisa belajar dari data. Bukan algoritma yang kita tentukan dari awal cara kerjanya, tetapi berdasarkan data yang diberikan. Nah, kalau kita memberi data pada mesin, berarti kan mesinnya tersebut itu akan belajar begitu. Belajar terhadap data tersebut. Nah, ketika dia sudah bisa belajar terhadap data tersebut, maka dia akan mencoba untuk mengimplementasikan pembelajarannya. Nah, ketika dia mau mencoba mengimplementasikan pembelajarannya, kita cari nanti performa dari algoritma pembelajaran yang semacam itu. Karena ada proses pembelajaran, maka harus ada yang diberikan untuk belajar. Bahan belajarnya apa? Nah, bahan belajarnya itu kita sebut dengan data training. Kemudian waktu ujian, nah, karena sudah belajar, mestinya sudah menguasai mesinnya, kita kasih ujian. Nah, ketika kita beri ujian dengan data yang lain, bukan data pembelajarannya tadi, maka data yang kita berikan untuk ujian itu kita sebut dengan data testing. Kemudian hasil belajarnya itu kita sebut dengan performa dari mesin pembelajaran tersebut. Nah, idenya mesin pembelajaran itu seperti ini. Ini contoh sejuta umat gitu ya. Karena mudah untuk dipelajari. Kalau kita punya fakta harian, kita ada tabel, kemudian dari pengalaman kita melakukan olahraga ketika ya, yang dilihat itu ada nomor, parameternya ada cuaca, temperatur, kecepatan angin, dan keputusannya olahraga dan tidak. Cuaca, temperatur, dan kecepatan angin itu kita sebut dengan fitur. Ya, fitur yang diperhitungkan, yang menyebabkan dia olahraga dan tidak. Ya. Fiturnya cuaca, temperatur, dan kecepatan angin. Kalau kita lihat dari depan itu, misalnya cuacanya cerah, temperatur normal, kecepatan anginnya pelan, maka keputusannya berolahraga. Yang data kedua, hari berikutnya. Hari berikutnya ternyata dia datanya sama. Cerah, normal, pelan, olahraga. Ketika dia cuacanya hujan, data ketiga, temperaturnya tinggi, sumuk begitu ya. Hujan tapi temperaturnya tinggi. Kemudian kecepatan anginnya pelan, kita tidak berolahraga. Yang keempat, cerah, normal, kencang, kita berolahraga. Temperaturnya normal, kecepatan anginnya kencang, kita tetap berolahraga. Hujan, temperatur tinggi, kencang, tidak berolahraga. Cerah, normal, pelan, berolahraga. Nah, ketika cuaca cerah, sekarang ada pertanyaan, kalau cuacanya cerah, itu kita berolahraga apa tidak? Kalau cuacanya cerah, kita berarti berolahraga apa tidak kira-kira? Berolahraga. Ya, berolahraga. Jawabannya iya. Nah, kalau ketika cuaca cerah, temperatur normal, apakah kita berolahraga? Cuaca cerah, temperaturnya normal, apakah kita berolahraga? Berolahraga. Berolahraga. Kasus yang semacam ini, ya, Anda kan, kenapa kok Anda menjawab berolahraga, kenapa kok tidak? Itu Anda sedang melakukan proses pembelajaran terhadap 6 data yang ada tadi. Data trainingnya itu 1 sampai 6. Itu kita berikan, Anda membaca dari atas.
Kemudian Anda menganalisa, kalau cuaca cerah Anda cari satu persatu, olahraga enggak, ya begitu. Kalau cuaca cerah sama temperatur normal, oh kelihatannya jawabannya iya semua, tidak ada data yang tidak, maka dia berolahraga. Itu kalau kita bertanya pada orang. Sekarang kita bertanya pada mesin. Mesinnya kita beri data 1 sampai 6. Kemudian kita tanya program dengan program yang ada, kita tanya. Jawabannya harus seperti Anda, harus seperti manusia. Nah, ide yang semacam itu, kalau kita bisa membuat program yang bisa belajar dari data itu, maka itu disebut dengan mesin pembelajaran. Konsep pembelajarannya itu semacam itu. Penyajian keputusan berdasarkan fakta, inilah yang mengilhami konsep dari pembelajaran. Jadi idenya bagaimana? Proses kerjanya tadi bagaimana Anda menentukan olahraga dan tidak? Itu kan Anda lihat kalau cuaca cerah Anda cari cerah iya, cerah iya, cerah iya, cerah iya. Tidak ada yang tidak. Berarti kalau cerah pasti olahraga. Kemudian digabung dengan temperatur. Temperatur normal, cerah normal jawabannya iya. Cerah normal nomor 2 jawabannya iya. Cerah normal yang nomor 6 jawabannya iya. Maka kita putuskan jawabannya pasti dia juga olahraga. Nah, karena proses yang di otak itu yang kita tiru. Konsep pembelajaran yang semacam itu kita tiru. Algoritmanya kita terapkan pada bahasa pemrograman. Ya. Jadi tadi sudah kita singgung bahwa atribut cuaca, temperatur, kecepatan angin itu adalah atributnya. Kemudian target atau kelasnya, iya dan tidak. Ada 2 kelas, iya dan tidak. Isi dari atribut itu kita sebut dengan instan. Instan itu cuaca, instannya cerah, hujan. Sementara temperatur normal, tinggi gitu ya. Kecepatan angin pelan, kencang. Olahraga, iya dan tidak. Itu isinya itu kita sebut dengan instan. Nah, isi dari atribut contohnya yang tadi sudah, kemudian satu baris itu kita sebut dengan tuple atau satu data atau baris data ya, atau record begitu. Jadi itu istilah-istilah yang ada di pembelajaran. Jadi ini kalau diimplementasikan di bahasa MATLAB berarti sebenarnya kita sedang memberi atau menyimpan, ini cara menyimpannya. Ini kalau di DT training itu, kalau di MATLAB itu cara membuat array gitu ya. Array nomor 1, kemudian di dalamnya diisi D1 cerah normal pelan, itu diisi. Data 2 cerah normal iya, pelan sampai iya itu ya. D3 hujan tinggi pelan tidak, D4 cerah normal kencang iya sampai yang ke-6 itu. Itu cara untuk menyimpan di MATLAB. Anda bisa pakai MATLAB, bisa pakai nanti Python juga boleh, Python, bahasa Python untuk mengimplementasikan ini nanti. Kemudian ada save data, kemudian ke data training, berarti itu disimpan ke dalam file. Kalau memanggilnya kembali di MATLAB itu pakai load gitu ya, perintahnya load. Tadi disimpan ke data training, berarti load data training nama filenya tadi. Ini nama file, kemudian ini data DT training, ini kan dari hasil ini, memasukkan array satu persatu. Lah, ini kalau saya ambil ini sudah pakai MATLAB semua, konsepnya mana ini ya? Nah, tidak apa-apa, kita ikuti saja ya. Ini kalau sudah disimpan ke dalam bentuk file dan bisa di-load kemudian dia akan masuk lagi ke variabel kalau di-load nanti. Dan kalau di MATLAB begitu load, nanti nama variabelnya juga sesuai dengan nama file yang waktu kita menyimpan. Nah, kalau mengambil itu untuk mencari datanya, ukuran DT training tadi ukurannya apa,
atributnya ada apa saja, kemudian pakai perintah size. Nah, diambil data jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa. Itu cara mengambilnya. Jadi kalau kita sudah simpan ke dalam file, Anda boleh pakai C, boleh pakai yang lain, nanti diimplementasikan, kemudian di load datanya, dimasukkan ke array atau pakai vektor juga boleh kalau di Java. Nah, ini kalau di MATLAB ya, membacanya diambil instan yang nomor 1, kemudian instan yang nomor 1 data training diisi dengan n atribut, jumlahnya atribut tadi. Kemudian jumlahnya atribut kita gunakan untuk looping, jumlah demikian juga dengan jumlahnya instan. Nah, jika kita bandingkan, jika dia string compare sama dengan 1, maka dia diisi dengan 1. SW itu SW-nya mula-mula 0. Ini mengecek kalau dia ada yang sama, ya, maka dia akan di switch ke 1. Kalau dia ini, ini kalau dia berbeda, maka dia switch-nya diisi 1. Kalau selama dia di looping semacam ini tidak ada yang berbeda, sama semua, maka SW-nya kan tetap 0. Maka SW-nya 0, SW-nya ketika SW-nya 0, maka instan sama dengan instan, ini atributnya disimpan dengan nama atributnya dia. Kemudian ada data konsisten. Data konsisten itu adalah, ini contohnya, hujan tinggi, ini kecepatannya pelan sama kencang, olahraganya tidak. Cuaca dan temperatur itu mempunyai nilai yang sama ketika dia targetnya sama juga. Maka data yang semacam ini disebut dengan data yang konsisten. Sementara kecepatan angin itu tidak konsisten. Kalau kita lihat di sini kecepatan angin ada pelan iya, kencang juga iya, maka data yang semacam itu disebut dengan data yang tidak konsisten, ya, data yang tidak berkonsisten. Nah, ada lagi selain data yang konsisten, ada lagi data bias. Data bias itu ketika targetnya berbeda. Contohnya ini cerah, normal, pelan, iya. Dan seterusnya, ini ternyata ada cerah, normal, pelan, tidak. Nah, ini kan data yang bias. Datanya instannya itu sama persis, tetapi instan dari masing-masing atribut sama persis, tapi jawabannya nomor 1 sama nomor 4 itu berbeda. Kalau datanya berbeda yang semacam ini, kita sebut dengan data yang bias. Data yang bias. Nah, ada dua istilah, data konsisten sama data bias. Kalau data konsisten itu data yang sama semua datanya, yang tidak konsisten, yang tidak sama, tapi keputusan sama. Itu data, ada dua istilah, data konsisten dengan data bias. Sekarang hipotesa. Hipotesa itu ditulis dengan semacam ini. H, atribut 1, atribut 2, sampai keputusan. Contohnya ini, H, cuaca cerah, temperatur normal, kecepatan angin pelan, jawabannya iya. Menunjukkan bahwa dia jawabannya iya. Ini bisa juga ditulis karena kita sudah tahu atribut 1 itu adalah cuaca, atribut 2 temperatur, atribut yang ketiga itu kecepatan angin, maka kita tulis instannya saja. H, cerah, normal, pelan, iya. Nah, ketika dia belajar, ketika ada data yang tidak konsisten, maka targetnya tadi berubah jadi tanda bintang. Ya. Tadi temperatur, misalnya temperatur tidak normal dan tiba-tiba temperaturnya tinggi, tapi keputusannya tetap iya. Kalau keputusannya tetap iya, maka
temperatur ini karena instannya berbeda, tidak konsisten, kita beri tanda bintang. Begitu seterusnya sampai, oh nanti ternyata kecepatan angin juga tidak konsisten, kita kasih tanda bintang juga. Yang konsisten cuaca. Nah, kita tinggal memberi hipotesanya yang sangat berpengaruh itu adalah cuaca. Sementara temperatur dan kecepatan angin itu bintang, berarti dia datanya tidak konsisten. Ini kalau di MATLAB tulisannya semacam ini ya, cerah normal. Ini kalau diberi tanda bintang, hipotesanya semacam itu. Nah, ide pembelajarannya yang semacam itu yaitu bisa mengambil sebuah hipotesa. Tadi kan berdasarkan data yang ada, itu kita bisa mengambil sebuah hipotesa. Caranya bagaimana? Komputer disuruh mencari, menelusuri di antara data-data yang ada ini, disuruh menelusuri. Kalau yang konsisten itu tetap diisi, sementara diisi dengan instannya. Sementara kalau yang tidak konsisten diisi dengan data nol. Sehingga nanti di akhir dari program dia pasti punya keputusan. Keputusan ini yang kita sebut dengan hipotesa. Nah, hal tersebut, hipotesa ini yang kita gunakan untuk membandingkan data baru nanti. Setelah ketemu data baru, dia datanya itu bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Jadi pada dasarnya semua algoritma yang dikembangkan dalam mesin pembelajaran adalah algoritma yang menghasilkan hipotesa dari suatu keputusan berdasarkan data pembelajaran yang diberikan. Jadi berdasarkan data-data pembelajaran yang diberikan, dia harus bisa mengambil sebuah hipotesa. Ini contohnya yang tadi pengambilan keputusan sampai dia ketemu hipotesa. Nah, algoritma yang paling mudah itu adalah find S, mencari S begitu ya. Ini paling sederhana, digunakan untuk mendapatkan hipotesa berdasarkan data. Find S mencari kesamaan atribut. Kalau yang sama dibiarkan, sementara yang ada yang tidak sama itu diberi tanda. Data yang tidak konsisten itu diberi tanda. Tidak boleh ada bias. Nanti kalau ada bias maka dia akan jadi tanda tanya semua, atau tanda bintang semua. Ini kelemahan dari find S. Data yang digunakan harus bersifat konsisten dan tidak bias. Nah, padahal pada kenyataan ini terlalu sulit untuk mencari data yang semacam ini. Loh, ngapain dipelajari? Iya, ini dipelajari, digunakan untuk kita belajar bagaimana memberikan pembelajaran atau algoritma pembelajaran pada mesin. Sama seperti kalau pertama kali Anda buat program Fibonacci. Kalau sudah bekerja, apakah ada algoritma Fibonacci digunakan di dunia kerja? Kan tidak. Ya, itu digunakan untuk melatih diri kita agar bisa membuat program yang semacam itu. Kalau ketemu kasus yang semacam itu, kita bisa menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikannya. Sama juga dengan find S. Dipelajari bagaimana tekniknya untuk mendapatkan algoritma tersebut. Ini contohnya langkah untuk mendapatkan find S. Datanya, ini data trainingnya. Langkah yang pertama, memecah data menjadi data yang targetnya berbeda, berolahraga dan tidak. Keputusannya iya dan keputusannya tidak. Kalau sudah kita targetkan jadi 2, kita pisah jadi 2 targetnya, ya dan tidak, maka seperti yang slide nomor 15, slide 15, ini muncul. Yaitu hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 dan hari 6 itu kan jawabannya iya, sementara hari 3 dan 5 jawabannya tidak. Nah, dari data ini, data trainingnya tidak ada yang tidak bias. Tidak ada yang bias. Tidak bias artinya dia normal ya datanya. Kemudian dari
hipotesa yang dilakukan adalah mengambil data pertama sebagai hipotesa awal yang dianggap sebagai hipotesa spesifik dan diteruskan hingga pada akhir sehingga memperhatikan kesamaan didapatkan hipotesa umum. Jadi kalau sudah dipisah jadi dua, maka kita ambil yang iya dulu. Dari yang iya, maka kita tulis hipotesanya adalah yang dari ini, dari D1 ini. Ini jadi D1, dari D1 bisa kita ambil hipotesanya H cerah, normal, pelan, iya. Kita bandingkan lagi dengan yang kedua, H cerah, normal, iya lagi. Kemudian kita bandingkan dengan D yang keempat, data yang ketiga di sini. Nah, di sini anginnya kencang. Ketika anginnya kencang, maka kita kasih tanda bintang. Kemudian D6, ini pelan lagi, kita kasih tanda bintang. Hipotesanya adalah cerah, normal, iya. Sehingga ketika ada data apa saja, ketika cerah, normal, maka jawabannya iya. Dia tidak membandingkan dengan yang negatif. Hanya memakai satu saja, yang iya saja. Yang tidak bagaimana? Tidak dibuatkan hipotesa tersendiri. Nah ini, hujan tinggi, maka dia hipotesanya hujan tinggi, pelan, tidak. Data yang kelima, cerah, ini cerah, normal, tidak. Ini mestinya data yang kelima, anginnya juga tanda bintang, yang di depan cuaca ini juga tanda bintang. Ini hujan sama pelan sama-sama tidak. Ini tanda bintang juga ini. Nah, begitu. Hasilnya dari sini maka kalau dia hujan tidak tinggi, ini tinggi, tidak normal, cerah, normal, iya. Maka hipotesanya ada dua ini. Dari find S, dari data yang ada ini, kita bisa membuat hipotesa yang bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan kalau ada pertanyaan. Cerah, normal, apa saja pasti iya. Hujan tinggi, apa saja pasti tidak. Begitu. Sesederhana itu mesin pembelajaran yang menggunakan find S. Anda sudah bisa membuat program untuk memberi pembelajaran pada menggunakan find S. Nah, ini contohnya cerah, normal, iya, hujan tidak. Bila cerah, kalau cerah, ini olahraga apa tidak? Ya kita lihat, kita masukkan. Datanya ada cerah saja. Normal dan tidaknya tidak ada, kita cari cerah. Oh, jawabannya iya. Begitu cara kerjanya. Ini implementasinya kalau di MATLAB ya dicari instannya, diulangi seperti tadi. Kalau dia sama maka dia dikasih tanda bintang. Kalau tidak sama dia dibiarkan saja sesuai dengan nama instannya dia. Nah, begini ini menggunakan MATLAB ya. Deteksi satu persatu, bila instannya berbeda maka dia dikasih tanda bintang. Silahkan ini string compare ini, strcmp. Hipotesa yang ke mana ke J-1 lah, silahkan nanti ini sudah lulus dari bahasa pemrograman saya kira sudah bisa. Nah, algoritma find S itu sederhana, bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan sederhana, syaratnya datanya tidak boleh bias dan harus konsisten. Nah, bagaimana dengan hal itu? Ya, data yang tidak bias dan konsisten ini tidak mungkin Anda, hampir dikatakan tidak mungkin Anda dapatkan pada kenyataan. Anda pakai datanya hepatitis misalnya, tidak mungkin Anda dapatkan yang semacam itu. Yang data yang tidak konsisten, pasti tidak konsisten. Pasti banyak data yang bias. Nah, kalau tidak konsisten yang semacam itu bagaimana? Kita gunakan metode statistik
kemungkinan kalau kita pakai metode statistik, kemungkinan nanti jatuhnya kita menggunakan algoritma naive bias. Bias yang disederhanakan, yang naif. Kemudian lain lagi kita bisa menggunakan GST. Lalu alternatif lain lagi kita bisa juga menggunakan algoritma GA, genetic algoritma. Itu tentang FIND-S. Tugas lagi, tapi tidak dikumpulkan di minggu ini, tapi disiapkan saja. Anda harus membuat program menggunakan FIND-S, inputannya berupa file teks, teksnya berupa pakai koma saja, CSV ya. Boleh pakai bahasa apa saja, datanya pakai data CSV untuk data ininya, data inputnya, data testing, dan data trainingnya. Atau data trainingnya saja, nanti data testingnya langsung bisa dijalankan di programnya. Ada waktu nanti sampai jam 8 begitu ya. Sampai jam 8 silahkan digunakan untuk mempersiapkan mencari data tadi, browsing-browsing untuk browsing-browsingnya tugas yang pertama tadi. Kemudian kalau sudah dapat semua, nanti bisa juga untuk menyelesaikan pemrograman dari FIND-S ini tadi.